Jadi ini yang saya sama istri saya itu selalu selalu ngobrol ya. Bagaimana kemudian melihat fenomena hari ini, bagaimana orang-orang itu tidak malu untuk mengekspos aibnya. Itu padahal suami istri kan harusnya saling ngejaga ya. Betul. Harus menjadi pakaian. Lah pakaian itu kan menutup. Nah ini malah pakaian dibuka. Bagus dong berarti. Nah, dan menurutku ini kan penyakit mental ya. Iya betul. Artinya kalau orang mentalnya itu normal, menurutku dia tahu mana yang harus di-sharing, mana harus disimpan gitu maksudnya. Tapi zaman sekarang tuh diperparah lagi karena konten-konten yang bersifat aib atau konten-konten yang bersifat kayak private, konten-konten yang bersifat kontroversi itu justru malah menjual. Betul. Makanya aku melihat sekarang kayak ketika kita bicara tentang orang zaman sekarang ya, ini kan parah banget ya sikap mental mereka. Dan aku pikir kalau kita berbicara pada orang-orang yang sudah belajar Quran, belajar Islam itu bakal lebih baik. Ternyata enggak. Karena aku tahu sendiri ada banyak orang-orang yang muda ya, Gen Z, lalu kemudian mereka mengkaji Islam, lalu kemudian mereka belajar Al-Quran. Mereka ngafal loh bro, mereka ngafal Al-Quran dan segala macam. Tapi mereka itu banyak banget yang datangin psikiater saya atau melihat, psikolog. Iya, saya melihat gini. Jadi misalnya saya sih berkaca pada keluarga saya pribadi ya. Betul. Ketika kemudian katakanlah kita kembali ke yang awal tadi tentang soalan bagaimana aib, mengumbar aib dan lain-lain. Kita mencoba, saya kan punya konten ya, punya Lovely Family. Betul, itu pun ketika kita sampaikan adalah based on pengalaman, termasuk itu bukan mengumbar keromantisan, enggak. Betul. Tetapi sebenarnya kayak apa ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam keluarga. Betul. Dan itu pun kita mencoba untuk ini POV kita loh. Teman-teman mungkin punya POV yang lain. Benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mengamati fenomena yang kita benar-benar sedih itu adalah bagaimana hari ini soalan akses tentang ilmu Islam, ilmu Quran itu sebenarnya udah berhamburan. Tetapi ternyata ada satu kesedihan, bukan hanya tentang bagaimana problem keluarga itu makin pelik, tapi juga mohon maaf, keinginan menikah pun juga ternyata semakin parah, semakin drop. Padahal ilmu tentang Islam itu makin mudah didapat, tapi ternyata juga problematika juga makin mudah muncul di tengah keluarga gitu. Berarti sikap mental kan ya. Artinya zaman dulu orang ilmu itu berbanding lurus dengan amal-amal yang baik. Betul. Tapi kalau sekarang seolah-olah ilmu tuh kayak nggak ada hubungannya dengan itu, karena ada penyakit mental tadi. Dan aku bilang itu, aku berharap kalau dia sudah ngaji, dia lebih baik mentalnya daripada orang-orang yang lain. Tapi terkadang kalau kita lihat ngaji ternyata nggak menyelamatkan orang. Ngaji itu maksudnya ini, mengkaji Islam atau belajar Islam terkadang nggak menyelamatkan orang daripada sikap mental yang harusnya salah. Yang akhirnya mereka, misal contoh ya, sekarang itu kan kalau kita lihat media sosial benar-benar berpengaruh besar ya. Makanya ketika ada orang yang oversharing di media sosial, itu kan karena dia tahu bahwasanya exposure itu adalah mata uang yang paling berharga pada zaman sekarang. Betul. Jadi kalau orang zaman sekarang ya, apakah dia mau duit atau mau populer? Menurutku dia lebih milih populer. Karena kalau dia dikasih duit belum tentu dia bisa populer. Tapi kalau dia populer, dia pasti dapat duit. Dan itu sebenarnya juga penyakit mental kan? Dan itu penyakit mental. Dan kebalikannya adalah kalau dia dihina dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, dia nggak mau bahwasanya dia tuh dianggap rendah, atau dia tuh dianggap kayak nggak punya, atau dia tuh kayak diejek orang tuh nggak mau. Maka pada anak zaman sekarang ini, pertama kalau dia punya sesuatu yang dia sharing, jadinya oversharing. Kalau dia nggak punya sesuatu yang di sharing, diomongin orang, itu berpengaruh pada dia. Contoh misalnya kayak gini ya, ada orang yang komentar misalnya, aku kan bikin video, aku ditolak di Jepang. Ada orang bilang, ya baguslah lu kan teroris. Aku ngeliat tuh ketawa. Ngeliat tuh ketawa. Kenapa? Kok lucu banget nih orang gitu kan ya. Kenal nggak? Tiba-tiba komen kan itu kan ya. Nah maksudku ketika aku ngeliat itu, aku lucu-lucu aja. Aku bikin video Felixio mengajar menyanyi gitu kan ya. Itu kan komen-komennya lucu-lucu tuh. Walaupun mungkin ada yang menghinanya beneran, tapi aku lucu aja gitu maksudnya. Makanya tidak sedikit pun itu berpengaruh kepada aku gitu maksudnya. Iya. Kalau mungkin ada pertanyaan gini, seberapa besar sebenarnya pengaruh sosial media, hafalan. Ngaji lah, ngaji pada mental kita. Nah itu maksudnya pengen aku bahas. Jadi terutama kan bagi anak kecil, karena kan kita nyiapin satu generasi ya. Kita bisa bayangkan kalau generasi Gen Z sekarang, misal lahir sekitar tahun berapa ya, 96 sampai 2010 ya. Berarti kan yang paling muda mereka sekarang tuh sudah usia sekitar 14 tahun.
Ya, atau betul, 15 tahun Iya. kan gitu kan ya. Yang paling tua malah usianya sudah, kalau lahir dia 95 ya, berarti udah 30 tahun. 30-an tahun atau 29 atau 28 tahun kan gitu kan ya. Artinya kalau kita mau buat satu generasi, yang generasi ini harusnya dipersiapkan untuk Islam, berarti kan kita harus membuat satu generasi yang kayak mentalnya tuh bulletproof, mentalnya tuh kayak tahan banting gitu maksudnya. Boleh nggak sih mendikotomikan antara hafalan dulu atau mental dulu sebenarnya? Nah, kalau aku ya secara pribadi ya, pertama-tama yang aku lihat pengaruh media sosial itu besar sekali menurutku ya. Makanya kalau menurutku secara pribadi, kalau kita mau bicara tentang anak kecil, entah kalau dari sudut pandang antum ya, karena antum kan yang lebih banyak untuk anak kecil ya. Tapi kalau dalam pikiranku adalah media sosial ini sekarang jadi jahat banget. Saking jahatnya media sosial, dia bukan lagi menjadi media sosial, tapi menjadi media asosial. Malah justru asosial ya. Coba aku jelasin ya. Jadi gini, kalau media sosial itu zaman dulu kan begini ya. Kita punya satu akun. Akun itu kita milih teman kita siapa. Iya betul. Kenapa kita follow? Aku follow Mas Cahyo misalnya, karena aku pengen tahu Mas Cahyo itu keadaannya kayak apa. Misalnya aku pengen tahu, oh dia lagi posting, misalnya oh dia lagi membajak sawah misalnya. Oh berarti dia lagi mau bertanam misalnya. Oh dia lagi misalnya punya barang-barang bagus. Oh berarti dia lagi mencuri misalnya kan. Ya itu kan aku pengen tahu update-nya antum. Betul. Kan gitu kan ya. Itu kan media sosial di awalnya. Sehingga ketika kita berteman itu ya kayak di media sosial kayak kita berteman di dunia nyata aja. Yang kita follow adalah orang-orang yang kita kenal. Tapi lama-kelamaan media sosial semenjak datangnya TikTok, TikTok itu berusaha bukan agar orang tuh terkoneksi satu sama lain dengan temannya, tapi dia berusaha agar platformnya itu orang lama di situ. Jadi orang pengen di situ terus scrolling. Maka diperkenalkanlah ada satu perubahan di dunia TikTok. Tahu nggak perubahannya apa? Perubahannya gini. Kalau dulu media sosial sebelum TikTok ngomong bahwasanya kamu lebih tahu tentang siapa yang kamu mau lihat. Jadi kita nentuin siapa yang kita mau lihat. Tapi TikTok dia bilang gini, aku lebih tahu apa yang kamu mau lihat. Maka itulah munculnya algoritma kan. Maka yang muncul tuh semenjak TikTok adalah yang kita nggak follow, tapi kita mau. Akhirnya muncul doom scrolling itu. Yang kita follow nggak muncul, yang kita nggak follow mau, karena dia tahu sebenarnya kita maunya apa, walaupun kita sebenarnya kayak nggak mau. Maka muncul terus algoritma kan namanya kan. Betul. Akhirnya kita nggak henti-henti. Karena itulah terus kemudian kita tersedot dan menggunakan waktu kita semuanya di sosial media. Nah efeknya apa bagi pertemanan? Jadinya asosial. Jadinya kita tuh kayak hidup di dunia yang pikir kita berteman sama orang. Enggak, kita tuh di feeding sama algoritma. Makanya orang-orang jadi terus kemudian matiin semua, banyak kan di luar negeri. Nah bagi anak kecil problematikanya tambah banyak bro. Kenapa? Karena aku bilang pertama media sosial, karena berarti mereka akan ngelihat sesuatu yang tidak harusnya mereka lihat. Iya, aku narik satu benang merah, yaitu koneksi. Iya. Perubahan perilaku anak-anak itu ternyata hari ini karena koneksi mereka dengan sosial media. Benar. Jadi perubahannya luar biasa. Benar. Nah PR kita adalah bagaimana mengkonekkan antara anak-anak ganti dengan Al-Quran. Betul. Ini kan perlu hal yang menurut saya harus sangat, mungkin dalam bahasa saya liar sekali. Benar. Kalau gini, sosial media aja untuk kemudian mereka mengkonekkan manusia dengan manusia itu dengan cara yang luar biasa. Lah kita sebagai orang tua itu harus mikir gimana caranya mengkonekkan spirit dalam Quran itu, nilai dalam Quran, ajaran Quran itu kepada anak kita. Biar mereka scrollingnya seolah-olah Al-Quran terus. Biar mereka itu menikmati Quran sekaligus juga pada akhirnya perilaku mereka itu Qurani. Nah ada satu hal yang saya coba untuk biasakan ke anak-anak itu bahwa usia anak-anak katakanlah di bawah 8 tahun gitu adalah usia di mana mereka itu sedang senang experience, mencoba hal yang baru, mengeksplor sesuatu yang baru. Dan kita coba untuk mengkonekkan bahwa di Quran itu ada loh gitu. Di Quran itu menjawab semua hal yang mereka tanyakan. Ya, misalnya gini, mengkonekkan bagaimana Quran itu adalah mukjizat kepada anak-anak misalnya. Itu bisa dengan misalnya kita main hujan, kita jelaskan hujan bla 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 dari air laut naik segala macam. Dan ternyata malamnya pas istirahat kita coba, yuk kita baca Quran. Ternyata ada. Jadi mengkonekkan antara apa yang mereka lihat, mereka sentuh, mereka rasakan dengan Al-Quran. Gitu. Kemudian misalnya ya kita nggak bisa juga dong melepaskan anak kita katakanlah dari gadget.
tetap kita berikan kesempatan, tetapi Kita kontrol. Kita kontrol. Misalnya, yuk kita nonton YouTube. Oh ternyata ada lautan yang terbelah. yang nggak bisa bersatu. Bareng tapi tidak menyatu. Nah, kemudian, kok bisa? Akhirnya apa? Kemudian kita coba relate-kan dengan Al-Quran. Artinya, anak-anak melihat bahwa Quran itu dekat dengan mereka. Ya, Dengan bukan cara- sesuatu yang jauh. Bukan gitu. sesuatu yang jauh. Nah, ini yang kemudian membuat mereka mungkin ya bismillah gitu ya. Itu kemudian akan men-scroll Al-Quran. Bahwa besok ada apa lagi ya Bi ya misalnya. Oh, ada gunung katanya sebagai pasak. Maksudnya apa sih pasak? Yuk kita gitu naik loh. pasak ya. Nah, kalau di dalam rumah itu pasak itu fungsinya untuk menguatkan misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Bagaimana kemudian merelatekan nilai Quran itu dengan sesuatu yang dekat dengan anak-anak. Itu menurut saya hal yang cukup efektif untuk kemudian membuat mereka menjadikan Mentalnya Quran, tadi ya. betul, menjadikan Quran itu sebagai hiburan mereka Iya. gitu ya. Tapi sekaligus itu pasti ngaruh pada mental mereka sih. Gitu. Iya, jadi artinya kalau tadi pertanyaannya adalah mental dulu atau Al-Quran dulu, sebenarnya kalau kita lihat pertama yang harus kita waspadai adalah justru pencuri dari mental anak-anak kita itu, yaitu adalah sosial media. Makanya solusinya adalah dikontrol. Tapi tidak cukup hanya dikontrol sosial medianya, tapi kita harus membuat anak kita itu punya pengganti. Pengganti betul. Kalau misalnya TikTok itu membuat algoritma seolah-olah kita tuh jadi non-stop scrolling, maka sebenarnya kita ke anak-anak kita untuk membentuk mental yang bagus itu harus membuat mereka non-stop scrolling juga dalam tanda kutip. Betul. Tapi dalam perkara-perkara yang Qur'ani gitu kan ya. Nah, menurutku ini mungkin menjawab sedikit pertanyaannya. Bahwasanya kalau kita bicara mental atau Al-Quran dulu, ya sebenarnya Al-Quran itu adalah ngajarin mental sebenarnya. Atau mungkin ini dua hal yang tidak perlu dibenturkan gitu. Tidak perlu dibenturkan. Cuman problematikanya adalah orang-orang zaman sekarang, kenapa banyak orang yang dalam tanda kutip ngaji, belajar Quran, hafal Quran, tapi mentalnya ternyata mohon maaf kayak rapuh misalnya. Oke. Berarti kan karena mereka tidak menginternalisasi itu di dalam diri mereka. Oh, kalau berarti bisa kita gini. Jadi katakan. menempatkan Quran di awal bukan sebagai pembentuk mental, tapi hanya sekedar hafalan, sekadar ritual. sekedar ritual, betul. Iya, karena kan gini ya. Aku sering ditanya orang, kenapa banyak orang yang selingkuh itu kayak Islami? Ya kan ya, jenggotan misalnya, lalu kemudian mohon maaf nih kerudungan panjang misalnya, lalu kemudian pergi ke pengajian. Bahkan katanya kalau mau cari selingkuhan sekarang bukan di tempat-tempat yang kayak kafe dan segala, tapi carinya di pengajian gitu kan ya. Nah, kenapa sih dia kayak tampil seolah-olah Islami tapi ternyata sifatnya nggak demikian? Jawabannya sederhana, karena ibadah-ibadah yang dilakukan itu memang ada level di mana levelnya masih level sekadar emosional, levelnya masih sekadar level kulit, sehingga tidak sampai ke hati. Misal sholat itu kata Allah di dalam Al-Quran adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah daripada kegiatan keji dan munkar. Berarti kalau ada orang sholat masih melakukan keji dan munkar, berarti dia cuma dapat sholatnya, tapi tidak hasilnya. Itu sama aja kayak kalau kata ulama, orang nanam pohon duren, tapi cuma dapat pohonnya, tapi nggak dapat durennya. Padahal kan kalau seandainya dia nanam duren kan dia pengen buahnya, bukan pengen batangnya gitu kan. Nah, berarti kalau untuk anak-anak, untuk kita bisa membentuk mereka tuh mental yang bulletproof, berarti kita harus ngasih pemahaman Al-Quran, bukan pemahaman yang biasa, tapi pemahaman yang itu bisa masuk ke dalam diri mereka, dan mereka jadikan itu sebagai seolah-olah kalau bahasa orang zaman sekarang itu adalah core memory. Jadi dia tuh kayak memutajasat, asik. Apa bahasa Jawanya apa ya? Nyawi jining jiwaraga. Nah, meresap gitu ya. Jadi kalau masa tuh meresap sampai ke tulang-tulang. Nah, itu